setelah salat 4 rakaat, lalu kemudian duduk sejenak. Duduk sejenak, beristirahat, menarik nafas panjang, menyusun tenaga kekuatan, lalu kemudian dilanjutkan lagi. Maka duduk sejenak itu disebut dengan tarwihah. Tarwihah artinya duduk istirahat. Setelah 4 rakaat, duduk lagi istirahat. Setelah 3 rakaat, duduk lagi istirahat. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. 3 kali duduk istirahat, itulah disebut dengan tarawih. Tarawih artinya salat dengan duduk istirahat. Itulah makna hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yusalli arba'an. Dia salat 4 rakaat, fala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanya tentang bagus dan panjang bacaannya. Summa yusalli arba'an. Setelah itu dia salat 4 rakaat, fala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanya tentang bagus panjang dan bagus bacaannya. Summa yusalli salasan. Kemudian dia salat 3 rakaat. Ini menunjukkan 4-4-3. Tapi penjelasannya ada dalam hadis lain, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2-2. Kenapa yang satu mengatakan 4-4-3, satu mengatakan 2-2-2? 2 maksudnya setelah 2 rakaat tetap salam. Setelah 2 rakaat tetap salam. Setelah 2 rakaat tetap salam, tapi langsung tegak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung tegak berdiri. Tapi setelah 4 rakaat duduk istirahat. Mengapa mesti ada duduk istirahat? Karena memang ayat yang dibaca panjang. Sampai ada satu riwayat menyebut Nabi membaca panjang sekali surah Al-Baqarah, 2 juz 4 lembar. Maka pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Umar melihat ini orang tidak sanggup untuk ikut seperti yang dilakukan Nabi SAW. 8 rakaat dengan 3 rakaat witir, 11 rakaat tapi dengan ayat yang sangat panjang. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab memanggil Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya Ubay, engkau memimpin salat tarawih berjamaah beramai-ramai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi ayatnya harap diperpendek, jangan lagi panjang seperti Nabi Muhammad SAW. Maka cukup 1 malam 1 juz saja, tapi rakaatnya ditambah. Rakaatnya ditambah menjadi 23 rakaat. 20 tarawih, sedangkan 3 rakaatnya adalah witir. Itulah maka ada sebagian masjid melaksanakan 23 rakaat. Kita tidak perlu mempertentangkan ikut Nabi apa ikut Abu Bakar, ikut Abu Bakar apa ikut Umar, ikut Umar apa ikut Nabi. Karena Nabi sendiri berkata, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa' rasyidin setelah aku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham, pegang kuat sampai tak terlepas sampai kematian tiba. Maka siapa yang melaksanakan 11 rakaat dengan ayat yang panjang sekali, ikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayatnya diperpendek tapi jumlah rakaatnya banyak, mengikut Ubay bin Ka'ab yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar memberikan gambaran salat tarawih itu 2 saja. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau tegaknya lama, rukuk sujudnya sedikit. Kalau tegaknya sebentar, diperbanyak pada rukuk dan sujud. Intinya beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sudah melaksanakan salat tarawih ditutup dengan witir bersama imam, maka seolah-olah seakan-akan dia sudah melaksanakan qiyamul lail. Tapi apakah salah jika ia bangun malam lalu qiyamul lail lagi? Kita melaksanakannya dan kita melihatnya sendiri nyata di televisi live dari Masjidil Haram, bahwa di sana tetap dilaksanakan setelah salat tarawih bersama imam, lalu kemudian ditutup dengan witir, malamnya tetap ada lagi salat tahajud, qiyamul lail, bahkan menghatamkan Al-Quran lagi berkali-kali. Jadi tidak ada batasan, tidak ada larangan, amat sangat baik dilaksanakan. Hanya saja bagi orang yang lelah, luar kota, sulit dalam perjalanan, lalu kemudian dia amat sangat sulit untuk terbangun karena lelahnya pekerjaan banyak, maka kemudian dia salat tarawih saja, maka jangan berkecil hati, sesungguhnya Allah sudah berikan kelipatan ganda balasan, dia sudah melaksanakan qiyamul lail. Intinya, merasa diri kecewa tidak beribadah, merasa diri kurang karena belum optimal, itu sudah satu dari tanda-tanda lembutnya hati mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala amal ibadah itu untuk menyentuh hati manusia. Kalau sudah hatinya tersentuh, merasa diri tidak layak, ilahi lastu lil firdausi ahla, karena dosa yang begitu banyak aku tidak layak untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku juga tidak kuat masuk dalam nerakamu ya Allah. Dzunubi mithlu a'dadir rimali, dosaku sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi, tapi ampunanmu tentu lebih luas dan lebih besar daripada itu semua.